Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 sebab mengapa musibah datang bertubi-tubi. Yang pertama, karena banyaknya maksiat. Surah Yasin ayat 19 yang sering kita baca setiap hari. Kemalangan-kemalangan terjadi, musibah-musibah terjadi, malapetaka terjadi karena dosa keterlaluan kalian kepada Allah. Kemudian yang kedua, karena banyaknya orang berbuat zalim. Dengarkan surat Qasas ayat 59. Kami tidak akan menghancurkan suatu daerah kecuali para penduduknya banyak berbuat zalim. Anak durhaka kepada orang tua, istri yang berani kepada suaminya, perampok, pembunuhan di mana-mana. Ini mengundang bala bencana. Kemudian yang ketiga, yang mengundang bala bencana, yaitu karena kelakuan tangan-tangan manusia. Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena tangan-tangan jahil manusia, agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada Allah. Kemudian yang keempat, bencana terjadi karena tokoh melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Dengarkan dengan iman, wahai penduduk Indonesia yang mulia, bila kami ingin menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan para tokohnya untuk taat kepada Allah. Tapi mereka maksiat, tapi mereka berbuat zalim, tapi mereka khianat kepadaku dan kepada makhlukku, maka haklah untuk mereka datang bala bencana. Seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nuh, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Siapa tokoh itu? Para pemimpin kita yang sumpah Al-Quran di kepalanya, demi Allah tidak korupsi, lalu korupsi. Siapa lagi? Hartawan, orang-orang kaya yang dengan hartanya berfoya-foya, sombong, maksiat dengan kekayaannya di tengah banyak orang yang menderita. Siapa lagi? Ulama yang menjual ayat-ayat Allah dengan murah. Subhanallah. Yang kelima, mengapa bala bencana terjadi? Karena orang-orang soleh, orang-orang baik diam melihat kemaksiatan dan kemungkaran. Surat Al-Anfal ayat 25. Takutlah kalian dengan musibah yang tidak hanya menimpa orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat zalim, tapi juga kalian orang-orang soleh. Maka masa bodoh dengan kemaksiatan bukanlah sikap seorang mukmin. Amal ma'ruf nahi munkar adalah amal yang cerdas. Kemudian yang keenam, justru karena rahmat Allah, karena peringatan yang Allah hadirkan agar hadir mahkamah kesadaran kita. Ikhwan, dengarkanlah dengan iman. Surah Al-Baqarah 155, 156, 157. Kami pasti uji kalian dengan sesuatu yang membuat kalian takut lapar, takut miskin, takut kematian. Tapi kabarkanlah berita gembira bagi hamba Allah yang sabar dari semua ujiannya, yang mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ada yang bertanya, bagaimana yang maksiat selamat? Tenang-tenang saja, yang berbuat zalim malah sukses. Di mana keadilannya? Allah Maha Adil. Dengarkan surah Hud ayat 15, 16.
Barang siapa mencari kesenangan dunia, dia menghalalkan semua cara. Apa kata Allah? Kami beri, tapi di akhirat tidak mendapatkannya secuil kenikmatan. Malah nikmat di dunianya menjadi bahan bakar azab untuk dirinya. Itulah istidraj. Lalu apa sikap kita sekarang orang yang beriman? Menjadikan peristiwa apapun sebagai jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada bermanfaat. Billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.